warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barakah Farisi. Saya akan menjelaskan tentang kesempurnaan dalam Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab suci, melainkan mukjizat intelektual dan spiritual yang abadi. Ilmu-ilmu Al-Quran adalah instrumen yang digunakan para ulama untuk menyingkap tabir keindahan, kebenaran dan kesempurnaan makna yang terkandung di dalamnya. 1. Dimensi kesempurnaan Al-Quran. Kesempurnaan dalam Al-Quran dapat ditinjau dari sebagai aspek utama yang saling berkaitan. Contoh satu ialah kesempurnaan redaksi dan sastra. Yang kedua ialah kesempurnaan struktur dan sistematik meskipun diturunkan secara bertahap-tahap selama kurang lebih 23 tahun. Kedua ialah contoh kesempurnaan ayat Al-Quran. Di antaranya adalah ayat pengalihan kiblat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar. Ketika orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh di Kubah, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan berkata, "Sungguhnya tadi malam telah diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau diperintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Lalu turunlah ayat, sungguh kami telah melihat wajahmu mengadah ke langit." Ayat tersebut Ibnu Habibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya, juga Ibnu Mu'azir, Ibnu Mardawai dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab At-Tafakkur dari Aisyah bahwa Bilal datang kepada Nabi untuk mengumandangkan azan solat subuh dan menepati beliau sedang menangis. Bilal bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?" Beliau menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis, padahal telah diturunkan kepadaku malam ini. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Udah. Tawi. At-Tabrani dan Ibnu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Fadailnya dan Ibnu Abbas yang Lanjut aja. Jeda. Qadhi Jalaluddin berkata, yang tampak bahwa ayat tersebut adalah, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu." Ayat ini dalam Bukhari dari Aisyah, sudah keluar setelah hijab diwajibkan untuk satu keperluan, dia adalah wanita bertubuh besar yang tidak bisa disembunyikan dari orang-orang yang mengenalnya. Lalu Umar melihatnya dan berkata, "Wahai Saudah, demi Allah, engkau tidak tersembunyi dari kami, maka perhatikanlah bagaimana engkau keluar." Aisyah berkata, Lalu Saudah kembali kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang makan malam dan di tangannya ada tulang. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan." Dan Umar berkata kepadaku begini, "Kami mengatakan bahwa itu terjadi pada malam hari karena mereka hanya keluar untuk keperluan pada malam hari, diturunkan ke Mekah pada malam hari secara keseluruhan, dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang bertasbih." At-Tabrani dan Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Fadailnya dari Ibnu Abbas yang berkata, "Aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, tadi malam aku dikaruniai anak perempuan." At-Tabrani dan Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Fadailnya dari Ibnu Abbas yang berkata, "Aku mendatangi Rasulullah SAW berkata, tadi malam aku dikaruniai anak perempuan." Beliau bersabda, "Dan malam ini telah diturunkan kepadaku surat Maryam, maka berilah dia nama Maryam." Beliau bersabda, "Dan malam ini telah diturunkan kepadaku surat Maryam, maka berilah dia bernama Maryam." Kesempurnaan ilmu Al-Quran membuktikan bahwa kitab ini mustahil merupakan karya manusia. Mempelajari ilmu Al-Quran adalah gerbang utama bagi setiap muslim untuk merasakan kedalaman hikmah dan bimbingan Tuhan yang tidak terbatas. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.